Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, datanglah membaharui perjanjian-Mu dengan Abraham. Dalam diri Yesus Tuhan kami, ajarilah kami mengimani Dia dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman akan kehidupan kekal mudah diucapkan, tetapi jarang kita yakini sungguh. Beberapa bangsa meyakini kehidupan berlanjut sejauh diturunkan
dalam anak cucu. Ini nyata dari perjanjian Tuhan dengan Abraham, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Namun melalui bacaan Injil, Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang menuruti firman-Nya. Sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kita melihat kata-kata Yesus ini terpenuhi dalam diri para kudus yang dikenang sepanjang masa, dan teladan hidupnya menjiwai hidup kita. Hidup kita mewujudkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebenaran yang dikatakan Yesus tentang dirinya memiliki risiko tinggi. Orang-orang Yahudi mau melemparinya dengan batu, tapi dia pergi dari sana. Tidak mudah menyampaikan kebenaran, tapi ini sebuah keharusan. Sering kita tidak dapat mempertahankan kebenaran itu, lalu mengambil jalan kompromi. Inilah yang sering terjadi dalam perjalanan iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh diajak dan ditantang untuk selalu menghidupi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus berani bersaksi tentang kebenaran dalam hidup ini. Memang menaati dan beri kesaksian secara nyata tentang Tuhan dalam kehidupan kita pastilah mengandung sebuah risiko yang sangat luar biasa. Memang mungkin kita yang tinggal dan hidup di tanah Papua tidak pernah mengalami tantangan-tantangan hidup yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi cobalah pergi ke berbagai belahan lain di negara kita ini. Di sejumlah tempat di negara kita ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak bebas untuk mengungkapkan imannya. Sekedar untuk membangun rumah ibadah saja dipersulit. Ibadah dibubarkan, dilempari batu, bahkan mereka membom orang-orang yang sedang berbakti kepada Tuhan. Tapi syukurlah, meskipun mereka mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, tapi iman mereka tidak luntur, iman mereka tidak luluh, iman mereka tetap kuat tabah menghadapi semuanya itu. Karena memang menjadi pengikut Yesus berarti siap untuk benci oleh dunia. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu apakah kita sebagai pengikut Yesus yang hidup tanah Papua, di mana tanah ini adalah tanah Injil, harus membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu? Tidak. Kita sebagai pengikut Yesus justru harus berdoa, mengampuni dan memaafkan mereka, serta berdoa kepada mereka supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Bila mana kita membalas kejahatan dan kejahatan, lalu apa bedanya dengan kita
orang-orang gila yang mabuk agama itu? Justru sebaliknya, kita sebagai pengikut Yesus, kita harus menunjukkan ciri khas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.